warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul RPP dalam kurikulum. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Linda Normala. Yang kedua ada Oktanisa Amalia. Yang ketiga ada Livia Mita Oktaviani. Yang keempat ada Nisa Nabila. Yang kelima ada Devia Wanda Syarila. Dan yang keenam ada Mat Wahid. Baiklah, pada materi pertama akan disampaikan oleh Oktanisa Amalia. Baiklah, kepada Oktanisa Amalia dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Nina Normala yang sudah memberikan saya sedikit waktu untuk menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan pengertian RPP. Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang pengertian kurikulum. Nah, apa sih kurikulum itu? Jadi, kurikulum itu berasal dari kata kurir atau pelari dan courier atau tempat berpacu. Dan pada awalnya digunakan di dalam dunia olahraga. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start sampai finish, itu untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, di pengertian ini diterapkan dalam dunia pendidikan juga, menjadi sebuah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan, yaitu dalam bentuk ijazah. Nah, berdasarkan pengertiannya, kurikulum itu tergandung dalam dua pokok. Yang pertama adalah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua adalah tujuan utamanya, yaitu untuk memperoleh ijazah. Selanjutnya, implikasinya terhadap pengajaran itu siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting. Keberhasilan siswa ditentukan seberapa jauh dia menguasai mata pelajarannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian RPP. Nah, pengertian RPP. Hakikatnya, perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi RPP itu perlu dikembangkan lagi untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yaitu yang pertama ada KD atau kompetensi dasar. Nah, fungsinya itu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Terus yang kedua adalah materi standar yang fungsinya memberi makna terhadap kompetensi dasar atau KD-nya tadi. Terus yang ketiga adalah indikator hasil belajar, berfungsi juga untuk menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik. Dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian itu berfungsi mengukur pembentukan kompetensi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi dasar atau kompetensi standar tadi belum terbentuk atau belum tercapai. Nah, jadi RPP itu disusun untuk setiap KD atau kompetensi dasar tadi. Nah, jadi KD itu dilakukan setiap satu pertemuan atau lebih, dan guru merancang RPP-nya itu untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan jadwal pelajarannya. Terima kasih, hanya ini yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Oktanisa Amalia yang telah mempresentasikan materinya. Baiklah, pada materi kedua dipersilakan oleh Devia Wanda Syarila yang akan mempresentasikan materi kedua. Kepada Devia Wanda Syarila dipersilahkan. Kelas selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidik suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama, karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu.
yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan, maupun kebutuhan negara itu sendiri. Fungsi bagi sekolah yaitu sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan bagi guru sebagai pengembang kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut. Dan bagi kepala sekolah merupakan barometer alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpin. Terima kasih kepada Devia Wanda Sharila yang telah mempresentasikan materi kedua. Baiklah, akan dilanjutkan oleh materi ketiga yaitu Nisa Nabila. Kepada Nisa Nabila dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang peranan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Ada 3 peranan yang dinilai sangat penting dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Adapun yang dimaksud dengan peranan konservatif adalah bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai wawasan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan ini bersifat mendasar disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Jadi di peranan ini itu tuh seperti kilas balik dari masa lalu. Nah, yang kedua adalah peranan kreatif. Peranan kreatif adalah kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan baru, kehidupan baru, kemampuan baru, serta cara berpikir yang dibutuhkan dalam dirinya maupun masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah peranan kreatif. Peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya serta pengetahuan baru, tetapi dalam hal ini kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol dan filter sosial. Jadi ya 3 peranan tersebut tiga peranan tadi harus dilakukan secara bersamaan untuk segera mencapai hal yang dituju. Menyelaraskan 3 peranan tadi harus menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan. Di antaranya ialah guru, peserta didik, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan bahkan masyarakat. Mungkin hanya itu peranan kurikulum. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Nisa Nabila yang telah mempresentasikan materi ketiga. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri yang keempat yaitu Livia Mita Oktaviani. Kepada saudari Livia Mita Oktaviani dipersilahkan. Adapun prinsip dari RPP ada beberapa. Yang pertama, kompetisi yang dirumuskan dalam rencana pembelajaran harus jelas. Yang kedua, harus fleksibel dan sederhana, di mana dapat menjadi aturan untuk mengikut cara pengajaran bagi anak-anak agar anak-anak mudah memahami. Yang ketiga, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetisi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, rencana pelaksanaan perencanaan dikembangkan harus utuh dan menyeluruh secara jelas. Yang keempat, harus jelas koordinasi antara komponen pelaksanaan program sekolah, terutama apabila pelajaran dilaksanakan di luar kelas agar tidak mengganggu jam-jam pelajaran yang lainnya. Yang kelima, perbedaan individu peserta didik. Untuk RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan
jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, dan kemampuan sosial. Demikianlah prinsip dari RPP tersebut. Terima kasih kepada Livia Mita Oktaviani yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kepada pemateri terakhir yaitu Mat Wahid. Kepada saudara Mat Wahid dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjuti penjelasan dari kawan-kawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang prinsip tujuan fungsi komponen RPP. Fungsi komponen RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk satu, memperlancar dan mengangkat hasil proses belajar mengajar. Dua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara proporsional sistematis. Yang B, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar agar lebih tertara dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah berperan sebagai skenario pembelajaran, hendaknya bersifat fleksibel. Fungsi itu ada dua. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan RPP dalam KTSP adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran dapat mendukung guru lebih bersikap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Yang dua, fungsi pelaksanaan dalam pengembangan KTSP adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematik dan penyesuaian dengan situasi pembelajaran yang aktual. Yang C, prinsip pengembangan RPP. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran harus memperlihatkan dan realistik peserta didik terhadap standar yang dijadikan bahan ajar. Pelaksanaan pelajaran dalam penyusunan KTSP sebagai berikut. Yang A, kompetisi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang B, rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Yang C, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam sejarah pelaksanaan. Yang D, rencana perencanaan yang diwujudkan harus sudah menyeluruh serta jelas. Yang E, harus jelas koordinasi antar komponen pelaksanaan. Yang F, perbedaan individu peserta didik. Yang G, mendorong partisipasi efektif peserta didik. Yang H, mengembangkan budaya membaca. Yang I, memberi umpan baik tidak lanjut RPP rencana program pembelajaran terbaik. Yang J, keterkaitan dan keterpaduan RPP. Yang K, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi RPP. Yang D, komponen RPP. Komponen RPP pelaksanaan pembelajaran terdiri dari 1, indikasi mata pelajaran. 2, standar kompetisi. Yang 3, kompetensi dasar. Yang 4, indikator penyampaian kompetisi. Yang 5, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Yang 7, alokasi waktu. Yang 8, metode pembelajaran. 9, kegiatan pembelajaran. 10, penilaian hasil belajar. Yang 11, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada
kompetensi dan kondisi dasar serta materi pembelajaran kegiatan pembelajaran dari indikator penyampaian kompetensi. Yang baik itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya maaf.